Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam jumpa kembali pemirsa RCTV di rumah. Senang sekali saya Ridho Fairuz bisa kembali menemani Ramadan Anda, tentunya lewat program spesial, apalagi kalau bukan Ngaji Ning TV. Iya, program ini persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema hidup adalah ujian. Berkaitan dengan tema tersebut, kita merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Yang otomatis ini adalah menjadi materi pada lomba baca Quran kita pada kesempatan kali ini. Silahkan buat pemirsa yang pastinya sudah menunggu-nunggu Ngaji Ning TV sejak tadi ya, silahkan dibuka-buka Al-Qurannya, dipelajari terlebih dahulu. Karena nanti kita akan buka line teleponnya dan setiap episodenya kita akan berikan apresiasi untuk satu pembaca terbaik yang mengikuti lomba lewat telepon ini. Dan seperti biasa di studio saya ditemani oleh guru saya, guru kita semua. Beliau bukan saja sebagai Direktur RTQ At-Taqwa Kota Cirebon, beliau juga sebagai dosen Fakultas Ekonomi Unswagati, pemirsa. Langsung saja pastinya sudah tidak asing lagi ya. Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Bi ya? Insya Allah. Harus fit sampai dengan akhir Ramadan nanti ya Bi ya? Baik, dan selain juga saya ditemani Abi Yasin yang nantinya akan menjadi dewan juri juga sudah hadir di studio. Ada Umi Hajah Nur Khairiyah STHI MSI. Assalamualaikum Umi. Seger, cantik, putih nih Umi nih. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Umi melihat peserta-peserta yang sudah lalu ya Mi beberapa episode ini, apa sih Mi yang menjadi kekurangan dari masing-masing peserta nih Mi? Umumnya mereka biasanya kurang konsisten di dalam mengucapkan madnya. Biasanya kalau depannya dua, belakangnya sembarangan aja gitu. Jadi mereka belum konsisten untuk menggunakan tajwidnya secara sempurna. Itu saja kekurangannya. Harusnya rata ya Mi ya? Ya. Dua ketukan seperti itu ya Mi ya? Baik, terima kasih Umi sudah hadir menemani kita semua di sini. Dan pemirsa, tema kita pada episode kali ini yaitu hidup adalah ujian. Langsung saja Abi monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka acara saat ini. Allahumma ij'al hadhihi al-majalisa khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alha fi mizani hasanatina yawma nalqaq yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Mari kita dengarkan bersama-sama bacaan dari host kita Mbak Rida kepada Mbak Rida. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, bacaannya barusan kita dengarkan. Host kita baca luar biasa. Nah ini ayat ini, ayat atau surat Al-Baqarah ayat 155 dan sampai dengan 157 ini tentunya berbicara tentang hidup kita, yang memang hidup kita ini dipenuhi dengan ujian, baik yang buruk maupun yang baik. Baik yang buruk menurut kita itu adalah ujian, maupun yang baik menurut pandangan kita juga itu adalah ujian. Kenapa Allah jadikan baik dan buruk di mata kita adalah ujian? Karena Allah ingin menguji. Kalau kebaikan menurut kita, Allah ingin menguji rasa syukur kita. Kalau Allah menguji dengan keburukan menurut kita, Allah ingin melihat sisi kesabaran kita. Apakah kita termasuk yang syukur, atau apakah kita termasuk yang sabar? Sehingga kedua-duanya baik di sisi Allah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita satu persatu terjemahkan dari sisi katanya, Mbak ya. Wala nabluwannakum, wa dan la nabluwannakum, sungguh. Lam di sini adalah lam sungguh. Terus kita juga temukan di situ ada nun, nunnya juga untuk kesungguhan. Nah, itu adalah adatut taukid untuk penguat. Artinya begini, sungguh benar-benar Allah itu akan menguji kalian. Kum adalah kalian. Dengan apa? Kalian wahai manusia akan diuji oleh Allah bisyai'in, dengan sesuatu. Yang pertama minal khauf. Minal khauf adalah rasa takut. Yang kedua wal ju' adalah rasa lapar. Yang selanjutnya wa naqsin, dan naqs itu adalah kekurangan minal amwal. Amwal adalah harta benda. Wal anfus adalah jiwa. Was samarat, dan buah-buahan. Namun ujian-ujian tersebut akan menjadi kabar gembira bagi siapa? Wabasyiris sabirin. Kata Allah, dan kabarkanlah kegembiraan kepada siapa? As-sabirin. As-sabirin ini majemuk atau banyak. Jamak. Ya, jamak dari kata sobaro. Nah, kita mudah sebenarnya untuk menerjemahkan yang seperti ini. Saya ambil ya. Saya tulis terlebih dahulu. Ketika kita melihat as-sabirin, kalau di Al-Quran as-sabirin, kalau di Al-Quran itu kan penulisannya ada tanda berdiri ya Mbak? Ya, betul. Nah, ini sama saja. Nah, bagaimana cara melihatnya? Di awal pernah saya sampaikan bahwa untuk melihatnya, ini asal katanya apa? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua hurufnya ada 8. Kurangi berapa? Hasilnya 3. 5. Kurangi 5. Nah, 5 huruf ini yang harus kita buang. Maka bagian depan mana? 1, 2. Oke. Kemudian 3, 4, dan 5. 5 huruf ini. Muncul kata sod, ba, dan ro. Sobaro. Begitu cara agar kita memudahkan untuk menerjemahkan. Maka di sini kita temukan sobaro itu sabar. Ketika ada alif lam berarti sudah otomatis itu kata benda. Ketika di akhirnya ada ya dan nun, kata benda yang banyak. Ini 8 dikurangi 5-nya dari mana, Bi? Nah ini 8 dikurangi 5 dari mana? Tapi hasilnya 3. Kalau di dalam bahasa Arab,
kata itu terdiri dari 3 huruf asli ataupun 4 huruf asli. Rata-rata. Semua kecuali imbuhan ya. Kalau itu kata kerja ataupun kata benda, semua berangkat dari 3 huruf atau 4 huruf. 3 huruf ini disebut dengan, kalau istilah Arabnya adalah sulasi. Kalau 4 huruf ini disebut dengan rubai. Namun hampir keseluruhannya merujuk pada 3 huruf tadi, Mbak. Kebanyakan. Maka berapapun jumlah dalam satu kata, kurangin saja berapa, sisakan 3 dulu. Sisakan 3 dulu. Nanti kita akan ketemu kata dasarnya, dari situ kita akan mudah untuk memahaminya. Nah terus kan mau dibuangnya huruf-huruf apa saja tuh? Iya, nah untuk mengetahui itu, nanti kalau di tradisi pesantren itu kita buatkan tabel. Tabel untuk huruf-huruf tambahan di awal, tabel untuk huruf-huruf tambahan sisipan di tengah, dan tabel untuk tambahan atau sisipan di akhir. Sehingga huruf-huruf tambahan tersebut kita memahaminya, ketemulah nanti huruf aslinya. Begitu, Mbak. Itu trik teknik menerjemahkan buat yang tidak memiliki basic bahasa Arab. Dan itu seperti ini di At-Taqwa itu ada pendidikannya, Mbak. Baik. Bi, penasaran nih, nanti pengen lebih dalam lagi Bi belajar bahasa Arabnya, Bi. Nah pemirsa, sangat menarik sekali yang barusan saja kita bahas, satu segmen yang sangat bermanfaat sekali pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di sini di Ngaji Ning TV. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja menyaksikan RCTV, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu Hidup adalah Ujian, dengan rujukan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang otomatis akan menjadi materi lomba baca Quran kita pada episode kali ini. Dan untuk Anda yang tidak mau ketinggalan Ngaji Ning TV setiap harinya, Anda bisa, tapi Anda tidak berada di rumah ya pemirsa, Anda bisa streaming melalui FB RCTV kami. Dan kita langsung saja lanjutkan, Bi. Ya, tadi terputus nih untuk kelanjutan terjemahnya, Bi. Baik. Saya lanjutkan, wabasyiris sabirin, dan kabar gembirakan untuk orang-orang yang bersabar. Ya. Langsung dijelaskan oleh Allah. Orang sabar tuh orang yang seperti apa? Kelanjutannya di ayat selanjutnya itu. Orang sabar adalah alladzina, yaitu mereka, orang-orang yang idza asobathum, apabila mereka ditimpakan musibatun, musibah, qalu, mereka akan mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami ini semuanya lillah, milik Allah. Wa inna, dan kami semua nanti ilaihi, kepada Allah juga, roji'un, akan kembali. Kalimat ini disebut dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ingin menegaskan bahwa Allah ingin memberikan satu pemahaman yang utuh bahwa permulaan kita dan akhir dari kita adalah Allah. Permulaan kita dari Allah, akhir dari kehidupan kita adalah kepada Allah. Maka hidup kita semuanya bergantung kepada Allah. Kemudian ayat ini dilengkapi dengan, kalau orang sudah bersabar setiap kali mendapatkan musibah, apa yang akan didapat? Ulaika alaihim, maka bagi mereka salawatu mir rabbihim, salawat dari Tuhan mereka. Salawat dari Allah adalah ampunan, kasih sayang. Sementara salawat dari malaikat adalah istighfar, perampunan dosa. Sementara salawat dari manusia berupa doa. Jadi kalau salawat dari Allah adalah rahmat, salawat dari malaikat
permohonan ampun. Kalau salawat dari manusia adalah permohonan doa. Wa rahmatun, dan kasih sayang. Wa ulaika, dan merekalah orang-orang yang bersabar tadi, humul muhtadun, orang yang sudah mendapatkan petunjuk ilahiyah. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak, makna atau terjemahan secara globalnya. Nah, Abi, ini kan bicara seputar ujian ya, Bi ya. Betul. Nah, di bulan suci Ramadan ini kan kita berpuasa. Banyak yang menyebutnya inilah ujian ya, Bi, ya, ujian kesabaran. Ini kenapa nih, Bi? Lapar itu menjadi ujian untuk manusia. Baik, kita preteli satu-satu ya poin-poin di sini yang akan jadi bahan ujian bagi kita. Namun sebelumnya harus kita pahami yang namanya ujian itu, yang pertama, seseorang menjadi mulia atau menjadi hina, Mbak? Mulia. Tergantung. Karena ujian itu tujuannya gini, wabil imtihani yukramul mar'u au yuhan. Dengan diuji, orang itu bisa jatuh kepada kehinaan, bisa juga diangkat derajatnya menjadi mulia. Tergantung kita menyikapinya. Oh iya. Tapi kalau mindset kita bahwa ujian adalah kebaikan, maka kita akan memiliki kesiapan mental. Orang akan mulia manakala dia bergantung kepada Allah, husnudzon, ya kan, dan sabar. Tetapi dia akan jatuh pada kehinaan manakala justru dengan ujian dia malah jauh dari Allah. Ya. Apa saja yang menjadi poin-poin yang akan diuji oleh manusia? Yang pertama adalah khauf. Khauf ini rasa takut. Rasa takut, rasa cemas. Saya teringat dengan salah satu kitab yang menarik, Mbak, bahwa penulis tersebut mengatakan begini, kita hidup ini atau waktu dalam hidup kita ini cuman ada 3. Cuman ada 3. Kata beliau, yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Mamado qadfat, apa yang sudah lewat, tidak akan kembali. Dan hidup yang sesungguhnya adalah saat ini. Kemudian waktu selanjutnya adalah yang akan datang. Kita perhatikan, waktu kita tuh sebenarnya yang mana? Yang dari yang 3 ini. Banyak orang sedih, menyesali, putus asa karena masa lalunya yang tidak menguntungkan. Iya. Banyak. Ia larut dalam kesedihan. Akhirnya hari yang sesungguhnya, yang hari di mana kita hidup, dihabiskan dengan kesedihan tersebut. Dia tidak maksimal. Hari ini mengerjakannya tidak maksimal. Karena apa? Banyak memikirkan dulu saya, dan dulu saya. Tidak saat ini. Seharusnya kita maksimalkan hari ini. Bukan meratapi yang telah lalu. Nggak ada gunanya. Banyak juga dari kalangan kita itu takut dengan masa yang akan datang. Ini rasa takut. Nanti anak saya bagaimana kalau sudah besar? Nanti saya dengan siapa jodohnya? Nanti kerjanya apa? Dan seterusnya. Nanti padahal nanti itu adalah gaib, urusan Allah. Ketika kita masuk kepada urusan Allah, yang masa depan adalah gaib, maka kita akan menjadi stres duluan. Belum apa-apa sudah capek duluan. Akhirnya apa? Hari ini makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, kerja juga tidak maksimal. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan memikirkan yang akan datang. Padahal yang akan datang adalah urusan Allah. Belum tentu kita masih bisa hidup. Gitu loh. Maka hari ini yang harus kita maksimalkan. Ke depan ada yang ngurus, yaitu Allah. Yang lalu biarkan menjadi lembaran-lembaran sejarah untuk kita tidak mengulanginya. Akhirnya kira begitu, Mbak. Ini dari kata ujian khauf tadi ya. Jadi rata-rata rasa ketakutan itu masa akan datang. Makanya, Mbak, kalau seseorang terkena musibah, sebelum musibah itu datang dia sudah stres duluan, maka 2 kali lipat kesedihannya, 2 kali lipat musibahnya. Saya ambil contoh. Mohon maaf, misalkan orang wanita hamil misalkan, dia memikirkan bagaimana nanti saya melahirkannya, normal tidak, anak saya jarinya berapa dan seterusnya. Padahal di saat yang bersamaan dia tuh sedang kepayahan,
Iya. Betul tidak? Betul. Ditambah lagi pikiran dia membayangkan nanti lahirannya bagaimana. Ini kekeliruan. Yang mestinya biarkan nanti urusan nanti. Tapi Itu memang akan menjadi ada ringan. kecemasan sih memang. Betul. Betul. Maka kita harus hilangkan yang seperti itu. Iya, iya. Kalau hidup kita benar-benar tawakal, haqqat tawakkuli kepada Allah, kita tidak akan pernah mencemaskan masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Ini khauf. Yang keduanya adalah ju'. Ju' ini lapar. Termasuk puasa kita diuji. Untuk apa? Ujian lapar ini adalah agar kita merasakan bagaimana payahnya, susahnya orang lapar. Dengan lapar ini kita bisa bisa merasakan orang-orang yang keseharian selalu dalam keadaan lapar, kita menjadi dermawan. Makanya kalau orang yang tidak pernah merasakan lapar itu belum nikmat. Dan begini ya, kita kalau lapar makan apapun seleranya menjadi lahap, menjadi tinggi seleranya. Ada di kalangan kita orang-orang yang pengen makan tapi bingung makan apa, macam-macam makanan ini itu dan sebagainya. Ketahuilah bahwa itu karena tidak ada unsur lapar. Kalau orang lapar, makan apapun masuk, Mbak. Seperti orang lelah, tidur dimanapun tanpa kasur, itu akan Nikmat bisa saja ya, Bi. tidur. Iya. Nggak bisa tidur itu kalau dia tidak merasa lelah. Walaupun di atas permadani yang empuk kayak apapun, Tetap gelandang bisa, gelundung nggak jelas, bengong nggak karuan. Sama orang kalau nggak lapar, maka yang terjadi dia kurang selera makannya. Jadi hati-hati itu, barangkali kita ini kurang ini enggak ini dan sebagainya. Berarti kita pengen makan tapi belum lapar. Dan hebatnya lagi, tubuh kita ini ada teknologi begini, Mbak. Ketika kita bisa tahan lapar atau dalam kondisi kelaparan, ada 3 cadangan makanan dalam tubuh kita. Yang pertama dalam bentuk lemak, yang kedua dalam bentuk daging, yang ketiga dalam bentuk tulang. Jadi lemak kita adalah cadangan makanan. Kalau kita tidak terisi, maka lemak ini akan berkurang. Lemak habis, ganti daging. Daging habis, ganti dengan tulang yang akan untuk bertahan hidup ya. Ternyata 3 ini memiliki kandungan atau cadangan makanan. Subhanallah, luar biasa Allah menciptakan kita dengan kesempurnaan seperti itu. Baik, Bi, menarik sekali. Tapi kita harus break dulu dan kita akan lanjutkan nanti di segmen 5 ya, Bi ya. Insya Allah. Ya, pemirsa, sesaat lagi kita akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Tapi kita akan break dulu. Tetap di sini di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan ini saatnya untuk Anda semua yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon, langsung saja kita buka 0231482138. Materi lomba kita pada kesempatan kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Silakan untuk Anda yang sudah siap, sudah membuka-buka dari tadi ya Qurannya. Nah, langsung kita angkat. Halo. Ngajining TV. Oh, terputus ya. Silakan dicoba kembali. 0231482138. Ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Halo. Ngajining TV. Ngajining TV. Ngajining TV dengan siapa di mana ini? Saya Rizal. Rizal. Iya. Iya. Dari mana, Mas? Kedau. Dari Kedau. Mas udah Rizal menang. yang sudah pernah menang? Iya. Wah, Mas Rizal hanya 1 kali kesempatan ya. Oh, Mohon begitu. maaf. Oke, Iya. terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizal. Iya, hanya untuk 1 kali kesempatan menang ya, Bi ya. Untuk kesempatan yang lain, silahkan di 0231482138 yang belum pernah juara ya, yang belum pernah mendapatkan hadiah, silahkan langsung saja surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Halo, Ngajining TV.
Ngaji Ning TV. Halo. Ya. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini? Alia Kesepuhan. Alia Kesepuhan. Tanggal lahir? 3 Oktober 2004. Baik, 2004. Alia, silahkan Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Alia dari Kesepuhannya. Dibuka dengan peserta ya, kalau menurut saya suaranya bagus dan mudah-mudahan jadi juara. Baik, silakan di belakang Alia, masih kita buka lagi. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Iya, dengan siapa di mana ini? Ahmad Fanani Ahmad Fanani. Dari mana, Mas? dari Sumber. Baik, tanggal lahir? 15 Juni 90 2010. 1990. Oh, 90. Maaf. Baik. Ahmad Fanani, silahkan Al-Baqarah 155 sampai dengan 157. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Masya Allah. Terima kasih Ahmad Fanani dari Sumber ya. Dua peserta nih kelihatannya bagus-bagus ya Bi ya. Bingung nih, kelihatan Umi geleng-geleng aja nih. Baik, berikutnya mudah-mudahan juga sama bagusnya. Silakan kita buka kembali di 0231482138 dengan materi lomba Al-Baqarah 155 sampai dengan 157. Halo, Ngaji Ning TV. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Mutia di Batam. Mohon maaf, siapa Mbak? Mutia. Setia. Mutia. Mohon maaf, Mutia. Iya. Baik, tanggal lahir? 3 Desember 84. Gimana tadi? Dari mana? Dari Batam. Batam, Masya Allah. Masya Ya. Allah, jauh ya. Streaming Iya. ya Mbak ya? Iya. Baik, silakan Mbak Mutia dari Batam. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halo? Ya, iya Mbak, dengar Mbak. Masih tersambung Mbak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Mbak Mutia dari Batam. Masya Allah ya, luar biasa. Sampai dengan Batam, Bi. Dan kabarnya teman-teman Abi juga yang di luar-luar sana selalu setia ya, Bi ya? Insya Allah. Ini ada yang di NTB yang ikut nonton NTB. bareng di sana, ada santri. Kemudian ada WNI yang di Jepang, Wow. juga selalu ngikutin. Alhamdulillah. Termasuk teman-teman yang di Jeddah itu. Luar biasa ya, Ngaji Ning TV ini go internasional ya. Insya Allah. Baik, berikutnya kita buka kembali Ngaji Ning TV. Halo. Halo, Halo ya, dengan siapa di mana? dengan Ferry di Cangkring. Ferry di Cangkring. Tanggal lahir, Mas? 25 Februari tahun 88. 88. Baik, Mas Ferry, Al-Baqarah 155 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Ferry dari Cangkring ya. Masih ada waktu? Baik, kita break dulu sejenak pemirsa. Sesaat lagi kita kembali. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Baik pemirsa, kembali lagi di Ngaji Ning TV, persembahan spesial dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Masih di segmen lomba baca Quran lewat telepon, silahkan kita buka kembali di 0231482138. Materi kita pada episode kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Silakan Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, volume TV-nya dikecilkan, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Suhardinoto. Jalan Suhardinoto. Pekawatan, Ya, Pulau Salim Timur. Juga kampus Kesmas. iya. Pernah juga kemarin ya Pak ya? Kemarin pernah ikutan ya Pak ya? Ya. Baik, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suhardinoto. Ini sih mujawad ya Bia tadi Iya, Bayati mujawad yang dibawakan ya. Oh, Masya Allah, hafal ya Mbak ya?
Baik, di belakang Bapak Suhardinoto, silakan kita buka kembali di 0231482138. Masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan nantinya kita akan pilih satu pembaca terbaik dan akan mendapatkan hadiah uang tunai dari kami. Silakan, ini adalah program spesial persembahan dari RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Silakan 0231482138, kita buka kembali untuk Anda yang ingin mengikuti lomba pada episode kali ini. Materinya adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Hanya 3 ayat pemirsa. Dan ini adalah persembahan spesial dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Silahkan kami undang kembali Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon di 0231482138. Silahkan di belakang Bapak Suhardinoto. Kita hari ini sudah mendapatkan 5 peserta. Tadi sudah ada peserta dari Kesepuhan, Bi. Terus juga dari Sumber. Dan yang paling jauh ini dari Batam, Bi. Luar biasa sekali. Nanti ditransfer hadiahnya, Mbak. Kalau yang jauh ditransfer, ditransfer ya, Bi, ya? Oh, luar biasa. Ya, silakan kita buka kembali di 0231482138. Masih ada waktu untuk beberapa peserta lagi yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan insya Allah program Ngaji Ning TV ini akan menemani Anda pemirsa RCTV Langka Padane sepanjang Ramadan 1441 Hijriah. Dan ini adalah spesial persembahan dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Masih adakah yang masuk? Ya, masih ada waktu pemirsa, silakan kita buka kembali 0231482138. Kalau sudah tidak ada, oh masih ada. Silakan, halo. Terputus. Silakan dicoba kembali di 0231482138. Masih ada waktu. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Terputus lagi ya. Silakan. Sudah ada 5 peserta sore hari ini. Ya, kita buka kembali 0231482138. Dipastikan 5 peserta yang tadi sudah mengikuti lomba baca Quran lewat telepon ini, salah satunya akan menjadi pemenang dan nantinya akan kita berikan hadiah uang tunai, dan bukan hanya uang tunai ya Bi, nanti juga seluruh juara akan diberikan sertifikat dari RCTV dan juga RTQ At-Taqwa. Masya Allah. Nah, kalau sudah tidak ada yang masuk lagi, kita akan kembali lagi ke materi nih Bi ya. Sepertinya sudah tidak ada. Baik, kita tutup cukup dengan 5 peserta pada episode kali ini pemirsa. Nanti kita akan akumulasi siapakah yang akan menjadi pemenang pada episode kali ini. Dan kita kembali ke materi lagi, Bi. Kalau tadi kan kita sudah terjemah, kemudian ada sampai dengan berapa ayat tadi ya, Bi ya? Poin-poin yang akan menjadi ujian bagi manusia. Nah, itu dia, Bi. Yang pertama kan tadi rasa takut ya. Ketakutan kita terhadap sesuatu itu sesuatu yang tabiat. Namun kalau ketakutan itu melebihi kita takutnya takutnya kita kepada Allah, itu yang keliru. Kemudian yang keduanya kan tadi lapar ya. Oh iya, baru sampai ini ya Bi ya. Luar biasanya Allah menciptakan teknologi dalam tubuh kita. Kita memiliki cadangan lemak, makanan, bukan lemak ya, cadangan makanan. Jadi yang memiliki lemak sekali di samping memang kalau berlebihan berbahaya, tinggal perbanyak melaparkan diri, insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan berkurang. Yang selanjutnya adalah wanaqsim minal amwal, kekurangan harta. Amwal itu jamak dari kata mal. Malun itu ada yang mengatakan dari mawala, ada yang mengatakan dari malayamilu. Malayamilu yang berarti kita itu condong, memiliki kecondongan terhadap hal tersebut. Yamilu ila hadza wala ila dzaka. Kita condong terhadap benda tersebut, bukan kepada yang lain. Nah, makanya disebut dengan harta sesuatu yang kita condongkan. Hati kita juga memiliki kecondongan terhadap
harta benda tersebut. Itu disebut dengan mal. Nah, maka kalau kita mengenal ada istilahnya zakat mal. Nah, itu zakat harta benda. Selanjutnya wal anfus, yaitu jiwa, kehilangan seseorang, kematian dan lain sebagainya. Nah, dalam ujian ini Mbak, yang tertinggi itu adalah kematian. Ujian tertinggi bagi manusia adalah ujian kematian. Maka yang belum mengalami ujian kematian, dia akan diuji oleh Allah dengan muqaddimatul ibtila, dengan pendahulu-pendahulu ujiannya. Entah itu rasa sakit atau penyakit atau kekurangan harta, atau misalkan dari yang sisi baiknya kelebihan harta dan lain sebagainya. Tapi kedua-duanya adalah ujian ya Mbak ya. Jiwa yang selanjutnya yang Allah akan uji manusia itu dengan as-samarat, buah-buahan. As-samarat di sini dimasukkan juga ke dalam mal, harta benda. Ada yang mengartikan as-samarat adalah manfaat dari segala sesuatu. Karena buah-buahan adalah manfaat dari segala sesuatu. Ya kan? Makanya samratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu perbuatan. Wa samratul amal, dan buah dari perbuatan adalah kita dijauhkan dari api neraka. An-najata minan nar wa samratul amali najata minan nar. Dan buah dari amal baik kita adalah terbebas dari api neraka, au jaza al-husna, atau mendapatkan surga. Itu jadi hilangnya manfaat sesuatu juga bisa diartikan sebagai as-samarat. Maka yang pertama rasa takut, yang kedua kelaparan ya Mbak ya. Kemudian yang ketiganya adalah kekurangan harta benda. Yang selanjutnya adalah al-anfus, jiwa, kematian, was-samarat, dan buah-buahan. Tapi ini semua menjadi nilai kebaikan apabila kita bersabar. Wa basyiris sabirin. Ternyata 5 ujian tadi itu menjadi kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Nanti seperti apa sih orang yang sabar dan bagaimana, kita akan lanjutkan tentang pembahasan ayat selanjutnya Mbak. Baik, kita harus break sejenak pemirsa. Sesaat lagi kita kembali dan kita akan umumkan siapakah yang akan menjadi juara pada episode kali ini. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ngaji Ning TV. Pemirsa yang sudah tadi mengikuti lomba baca Quran lewat telepon, kita menunggu mengumumkan siapakah yang akan menjadi juara pada episode kali ini. Silahkan terlebih dahulu Anda untuk mencatat nomor telepon yang ada di layar kaca, karena nanti setelah diumumkan juara, Anda harus registrasi ke nomor tersebut. Dan sambil kita menunggu mengumumkan siapakah yang menjadi juara pada episode kali ini, kita kembali sambung lagi Bi, tadi yang terputus. Ya, Bi, orang yang sabar itu orang yang seperti apa sih dalam menghadapi ujiannya itu, Bi? Baik, terima kasih Mbak. As-sabru kalau dalam bahasa Arab itu al-habsu. Jadi sebenarnya sabar ini akan berbeda maknanya tergantung dalam situasinya. Kalau misalkan dalam peperangan, sabar di situ disebutkan keberanian, begitu. Tapi kalau dalam wilayah musibah, sabar tersebut diartikan sebagai habsun nafsi. Kita tidak cepat-cepat menilai sesuatu dengan keburukan. Maka kalau dari wilayah musibah, dari wilayah sabar ya, di sini dijelaskan alladzina idza asobathum musibah. Orang yang dimaksud sabar di sini apabila mereka ditimpakan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah di sini berarti maknanya sudah jelas ya, bahwa ujian tersebut sesuatu yang dipandang oleh manusia tidak menguntungkan.
Iya. Tadi ujian di atas udah ya. Iya. Semuanya ujian. Baik kita pandang itu baik maupun buruk kita pandang itu buruk gitu. Iya, iya. Nah, tetapi kalau di sini musibah, ma'asoba, apa yang sudah ditimpakan kepada manusia, ini yang buruk dari kacamata manusia. Karena kalau dari sisi Allah semuanya akan bernilai kebaikan. Karena begini Mbak, konsep musibahnya adalah yang pertama seorang mukmin itu ketika mendapatkan musibah tidak lain merupakan illa maqad katabalana. Konsep Qur'annya begitu. Semuanya sudah Allah yang menentukan. Jadi kita sudah menggantungkan diri kita kepada Allah. Makanya ada dua penyebab musibah itu. Yang pertama disebabkan diri sendiri. Musibah ini disebabkan dari diri sendiri. Nah, ketika musibah itu ditimbulkan dari diri sendiri, maka di sana ada nilai kebaikan. Apa? Allah akan meleburkan dosa-dosa dengan ujian tersebut. Masya Allah. Baik. Yang kedua, dari pihak lain. Kalau dari pihak lain musibahnya, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hak kita yang terambil oleh mereka, maka itu menjadi nilai kebaikan buat kita bagi mereka. Iya kan? Atau mereka berbuat dolim kepada kita. Maka kedoliman yang mereka perbuat kepada kita juga akan menjadi nilai kebaikan untuk kita kelak nanti di akhirat. Sehingga ila ma katabalana, apa yang sudah Allah gariskan menjadi nilai baik semua. Hanya begini Mbak, kita menyikapinya. Ada orang yang larut dalam musibah tersebut. Penyikapannya, karena pada prinsipnya setiap jiwa itu memiliki malakat. Malakat itu apa ya? Pengendali-pengendali. Nah, ketika yang mengendalikan adalah keimanan kita, insya Allah akan baik hasilnya. Maka Nabi pernah menyampaikan ajabat li amri mukmin. Orang mukmin itu hebat. Kalau diuji dengan kebaikan, dengan sesuatu yang indah, dia akan bersyukur. Tapi kalau diuji dengan keburukan, dia akan bersabar, dan kedua-duanya adalah baik. Oke. Selanjutnya, apa sih sabar di sini yang dimaksud apabila ditimpakan musibah? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua apapun yang terjadi harus kembalikan dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tawakalkan saja. Semua permulaan dari Allah, kita pun akan berakhir kepada Allah. Ini tawakal kita, ini sandaran kita, yaitu Allah. Jadi di saat ujian menimpa, kayak seperti saat ini Mbak, kita ditimpa musibah, ujian oleh Allah hanya oleh makhluk yang apa bahasanya kalau mikro ya, tidak terlihat, yang terlihat hanya dengan alat-alat bantu. Tetapi bisa melumpuhkan berbagai sendi kehidupan. Manusia tidak berdaya. Betul. Teknologi, alat kesehatan, alat media sosial yang begitu luar biasa tidak berdaya melawan ujian yang Allah kirimkan dalam bentuk virus ini. Maka bagaimana sikap kita yang ideal? Sikap kita sebagai seorang mukmin yang ideal, kembalikan semuanya kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita. Daripada sehari-hari kerjaannya ngeresula, gara-gara corona, dagangan sepi gara-gara corona, dan seterusnya. Semuanya sepertinya menyalahkan. Seorang mukmin harus meyakinkan bahwa ini semua illa maqad katabalana. Sudah Allah tuliskan. Sehingga orang yang ditimpa musibah, kemudian dia beristirja kepada Allah, masuk pada ayat 157. Ulaika alaihim, merekalah orang-orang yang sabar, yang menggantungkan semuanya kepada Allah, yang menyandarkan semuanya kepada Allah, shalawatum mir rabbihim. Kasih sayang dari Allah. Karena di saat musibah datang, Allah juga kirimkan bersama musibah itu al-lutfu, Mbak. Al-lutfu itu apa? Kelembutan. Maka kalau orang lengah
atau dia lebih konsentrasi kepada musibahnya, tidak konsentrasi kepada Allahnya, hilang lutufnya, hilang kasih sayang Allahnya. Jadi kalau kita mau ketika ditimpa, maka harus sertakan Allah, maka akan ada lutf. Kalimat sifat Allah yang al-latif. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan mereka orang-orang yang mengembalikan seluruh ujiannya kepada Allah, ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang tertimpa musibah adalah orang yang apabila ditimpa keburukan maksud saya, lalu dia mengistirjakan, mengembalikan semuanya kepada Allah, maka orang tersebut sudah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bi, satu pertanyaan nih, Bi, supaya kita itu ketika diberikan musibah, lutufnya itu nggak hilang, Bi. Apa tipsnya nih, Bi? Ya tadi Mbak, tanamkan bahwasanya ila maqad katabalana. Ini nih sudah ketentuan dari Allah. Itu yang harus diterapkan ya. Betul. Dan setiap musibah mesti ada penyelesaiannya. Sebab Allah tidak akan menurunkan musibah kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begini nih Mbak, saya ambil logika. Kalau seseorang itu orang pinter loh. Ya. Tahu dari mana kalau itu orang pinter? Harus diapakan dulu Mbak? Harus diuji dulu lah. Betul. Nih kerjakan matematikanya, soal matematika. Ketika dia bisa menyelesaikan, dia bisa bersabar, betul, dia orang pintar. Kita orang kuat Ya. Bisa ada orang sehat, ya ngangkat kursi, ya atau ngangkat apa, itu orang kuat. Kita langsung percaya tidak? Enggak, harus diapakan dulu. Diuji dulu ya. Diuji dulu. Ya, Maka di sini ada strategi dalam berdoa. Kalau kita doa, ya Allah jadikan kami orang-orang yang sabar, Allah pengen tahu. Bener beli ente ku pengen sabar. Dikasih apa kira-kira? Ujian lah. Ya. Iya. Baru nanti mendapatkan gelar. Oh bener, kamu sudah tahan dengan ujian saya, kamu orang-orang yang sabar. Iya kan? Iya, betul. Pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Pahalanya itu luar biasa, besar sekali, tidak ada batasannya. Namun kalau bisa sih, manusia kan pengennya enak-enak aja tuh. Semuanya ya, kalau bisa sih, ya Allah uji kami dengan kenikmatan, kesenangan. Udah mudah, itu dengan apa? Syukur. Iya. Masalahnya di sini nih Mbak. Kadang ketika lupa, begitu, sebenarnya ujian musibah itu lebih sedikit waktunya daripada ujian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betul. Tapi terkadang ujian yang sedikit ini melupakan nikmat Allah yang maha luas. Duh, kapan saya ini terbebas? Kan suka begitu manusia. Betul. Ya, padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang begitu luas dan luar biasa. Maka buat yang saat ini sedang dalam keleluasaan rezeki, di atas jabatan dan sebagainya, bersyukurlah. Jangan dijadikan itu sebagai alat kita untuk berbuat dolim kepada orang lain. Insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada nilai-nilai kebaikan untuk urusan akhirat kita. Kira-kira seperti itu, Mbak. Amin. Masya Allah, berkah sekali ini, Bi. Terima kasih untuk ilmunya. Sama-sama, mohon maaf. Ya, dan kita segera umumkan siapakah yang akan menjadi juara pada episode kali ini. Selamat untuk peserta dengan total nilai 198. Untuk Alia dari Kesepuhan, selamat menjadi juara pada episode kali ini. Silahkan untuk registrasi ke nomor yang tertera di layar kaca ya. Selamat sekali lagi untuk Alia dari Kesepuhan. Dan kita sudah sampai di penghujung Ngaji Ning TV pada episode kali ini. Pemirsa, Abi terima kasih untuk ilmunya. Mbak, mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk Umi Nur Khairia. Umi, terima kasih sudah hadir di sini menemani kita semua. Dan kita akan jumpa esok hari. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.